Saya deketin hati seorang suami yang semula sangat mencintai istrinya. Saya deketin hati seorang istri yang semula sangat mencintai suaminya. Saya letakkan dalam hati keduanya kecemburuan. Saya letakkan pada hati keduanya kebencian. Hingga yang satu mencurigai yang lain, yang satu mencemburui yang lain, yang satu bilang kamu tuh gak pernah perhatian sama saya, itu masalahnya. Yang satu lagi bilang kamu tuh ngaca, selama ini kamu yang kurang perhatian kepada saya. Keduanya bertengkar hebat hingga sang suami mengatakan, kalau begitu saya udah gak tahan lagi hidup sama kamu, kita bercerai. Katanya iblis, maka hadiah pencapaian tertinggi aku sampaikan kepadamu, wahai setan yang telah memisahkan suami dari istrinya, memisahkan istri dari suaminya. Kita nggak nyangka kan, plot twist nih teman-teman saya sekalian, yang udah bisa bikin orang mabuk, yang udah bisa bikin orang riba, yang udah bisa bikin orang bahkan membunuh sekalipun, kalah sama pencapaian setan yang bisa bikin suami istri bercerai. Ingat-ingat ucapan saya teman-teman saudaraku sekalian, ingat-ingat ucapan saya, biar kamu jadi perempuan gak gampang-gampang minta cerai sama suami. Karena suami itu kadang-kadang, kenapa memang hak cerai itu adanya hanya pada suami, istri enggak? Karena kalau istri dikasih hak cerai, udah dari hari keberapa kayaknya suaminya udah dicerai itu. Kayaknya tuh kalau istri bisa dapat hak cerai, enggak 3 kali cerai yang diperkenankan, tapi 100 kali cerai juga tetap boleh balik. Gampang banget istri itu menceraikan suaminya. Dia ngomong kasar dikit, cerai nih. Kita senyum, dia nggak senyum, cerai nih. WhatsApp nggak dibalas-balas, cerai nih. Telepon nggak diangkat-angkat, kemana nih? Saya ceraikan aja dia. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yuk, belajar punya hati yang terjaga. Yuk, pinter-pinter jadi perempuan. Yuk, pinter-pinter ngalahin godaan setan. Yuk, belajar terus jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang solehah. Kenapa wahai tuanku iblis, hadiahnya kamu berikan kepada setan yang berhasil memisahkan suami dari istri, menceraikan istrinya? Kenapa begitu? Kata iblis bilang, karena dosa yang lain mudah untuk disesali dan ditaubati, sementara dosa perceraian nyaris tak ada sesiapapun yang mentaubatinya. Orang tuh kalau habis ngebunuh, habis menipu, bahkan habis riba sekalipun, habis utang tuh sering nyesel. Walaupun ya nyesel selalu datang belakangan. Kalau di awal namanya pendaftaran. Tapi itu dosa yang lain tuh banyak nyeselnya, ada kemungkinan besar nyeselnya. Bahkan dosa korupsi, dosa maling itu juga nyesel biasanya. Walaupun kadang-kadang nyeselnya pas udah ketangkep sama KPK. Tapi teman-teman saya sekalian, dosa perceraian nih jarang orang sesali. Betul? Biasanya malah yang ada ambisi. Yang laki buru-buruan cepetan kawin lagi.
Yang perempuan juga, emang dia doang yang bisa, saya juga. Langsung dandan lebih cantik, langsung penampilan lebih menarik, langsung obral foto di Instagram, kerjaannya selfie mulu. Buat nyari laki-laki di luaran sana yang bahkan kadang dia nggak peduli laki-lakinya sudah beristri. Iya, terjadikah itu di Banjar? Saudariku sekalian yang saya muliakan, belum lagi kalau mereka udah pada dikaruniai anak. Kita kadang lupa, suami istri bercerai korbannya adalah anak-anak. Jangan, yuk belajar buat pinter jaga diri. Itu setan. Kalau lagi belum nikah, usahanya menjatuhkan keduanya dalam jurang namanya zina. Kalau udah nikah, usahanya setan menjatuhkan mereka pada jurang yang gak kalah dalamnya namanya perceraian. Itu sebabnya Nabi Muhammad tuh sampai nyabarin kita perempuan, jangan sampai gampang-gampang minta cerai. Sampai Nabi Muhammad ngancem, kata Nabi Muhammad, ayyumamra'atin talabat min zawjihat talaq la tashum raihatal jannah. Perempuan kalau berani-berani minta cerai kepada suaminya, nggak bakalan nyium bau surga. Baunya aja nggak nyium, gimana masuknya? Padahal baunya surga sudah tercium dari sejak 500 tahun perjalanan. Ini surganya masih ada di Surabaya. Itu baunya udah keciuman nih dari Banjarmasin. Saudariku sekalian yang saya muliakan, jangan sampai kamu berharap jadi wanita berkelas surga jika bahkan kamu mendapatkan ancaman dari Nabi Muhammad tidak akan mencium aroma surga. Yuk yang sabar, pandai-pandailah menjaga diri, kuat-kuatkan hati dari godaan. Insya Allah.